Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi seluruh peserta Dolan yang berkumpul pada hari ini bergabung di webinar Dolan yang setiap minggunya setiap hari Senin pukul 15 sampai 16 eh, yang diadakan oleh ID Surabaya. Pada hari ini kita akan membawa dan ke seri ke-99 tepat tanggal 9 Desember. Jadi ini cukup bagus ya 999. Kami mengundang perkumpulan ahli bedah plastik Indonesia dan kita akan membahas mengenai keloid. Jadi kita akan dimoderasi pada hari ini dengan Dr. Ula Hanifah, kemudian dengan narasumber Dr. Lobredia Zarasade, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, subspesialis KM, konsultan, staf departemen atau KSM bedah plastik rekonstruksi dan estetik FK UNER RSUD Sutomo Surabaya. Dan yang kedua narasumber kita adalah Dr. Hastika Saraswati, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetika subspesialis LBL konsultan, staf Departemen KSM Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jadi kita akan mulai acara webinar kita. Kami silakan dengan moderator pada hari ini yaitu Dr. Hula Hanifah. Kami persilakan dokter. Baik. Terima kasih banyak Dokter Charles. Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kembali dalam acara Dolan, diskusi online mingguan di Surabaya, yang pada hari ini, seperti yang Dokter Charles bilang, di tanggal cantik, yaitu 9 Desember 2024, kita akan membahas mengenai keloid, dan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang luar biasa. Di tengah-tengah kita sudah ada Dokter Lobredia Zarasade, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetika, subspesialis KM, konsultan. Beliau merupakan staf Departemen atau KSM Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dokter Ula, Dokter Charles, dan semua partisipan yang hadir. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, dokter nih? Alhamdulillah sehat. Masih di rumah sakit ini, dok? Atau Enggak, sudah bergeser? sudah bergeser. Baik. Ya. Baik, baik. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Baik, untuk narasumber kita yang kedua, kita sapa bersama ada Dokter Hastika Saraswati, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetika, subspesialis LBL konsultan. Beliau merupakan staf Departemen KSM Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore, Dokter Hastika. Ya, selamat sore Dokter Ula. Selamat sore Dokter Dia, Dokter Charles dan semuanya. Baik, sehat ya dokter ya dok. Alhamdulillah sehat. Baik, baik. Terima kasih Dokter Dia dan juga Dokter Hastika yang telah menyempatkan waktu sore ini. Kita akan bersama-sama membahas topik mengenai keloid yang mungkin banyak banget ya dok di pasaran dan menjadi pertanyaan gimana sih mungkin pertanyaan dasar biasanya dok pasien-pasien yang datang ke kita itu untuk menghilangkan keloid gitu ya dok ya. Nah mungkin boleh ada introduction-nya terlebih dahulu dok dari Dokter Dia ataupun Dokter Hastika kami persilahkan. Ya, baik. Saya mungkin akan menyampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh Dokter Astika. Sebentar aja ini, sebagai introduction, saya share screen ya. Share Siap, screen. monggo dokter. Sebentar. Apa mau dari saya dok? Saya Ya deh, ya boleh deh dari Astika. bentar. Share. Hmm. Oh, saya mungkin ini belum Belum sudah, masuk. Mungkin sudah boleh di-share nggak ya? Iya. boleh, Eh, boleh. Permit. Boleh dari tim mohon izin untuk bisa di-share. sudah saya siapkan nggak keluar ya ini. Microsoft PowerPoint. Iya, kalau saya buka share screen nggak ini nggak ada Nggak pilihan. bisa ya? Mungkin Nggak ada bisa pilih. di-share ke saya saja, Dok. Nanti biar dibantu oleh tim untuk share screen kan? Oke. Boleh. Oh,
Mohon maaf ya, agak Nggak terhambat. apa-apa, Dok. Sorry, sorry. Eh, Dokter Hastika share ya? Ya, bentar, Hastika. Dokter Ula. Dokter Ula, mungkin saya udah kirim filenya. Baik, siap, Dok. Sudah saya terima. Sebentar deh, Dok. Kami bantu share screen kan dulu, Dok. Sebentar nih, Dok. Baik, sambil menunggu, mungkin untuk mengingatkan ada para peserta, nanti yang akan bertanya boleh langsung raise hand atau bisa dituliskan di kolom chat sehingga bisa langsung berdiskusi dengan narasumber kita pada sore hari ini. Baik, silakan kami persilakan kepada Dokter Dian dan juga Dokter Hestika untuk bisa memulai presentasi. Baik, saya akan yang memulai. Jadi pada setiap luka, ini tentang keloid ya sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, jadi setiap pada luka selalu akan menghasilkan proses penyembuhan luka. Seperti kita ketahui, proses penyembuhan luka ada 3 fase. Sebelumnya, slide sebelumnya belum belum pindah. Ya, ini. Yang ini ada 3 fase. Yang pertama itu 5 hari. Pertama fase hemostasis, kemudian fase kedua sampai 3 minggu. Setelah itu fase penyembuhan luka terus berjalan sampai 1 tahun bahkan sampai 2 tahun. Nah, proses penyembuhan luka ini akan menghasilkan suatu scar. Ya, scar ini bisa normal, bisa abnormal. Kalau abnormal bisa menjadi hipertrofi ataupun bisa menjadi keloid. Baik, slide. Ya, ini jadi terjadinya normal scar itu scarnya akan tipis ya, seperti garis ini putih. Dan ini biasanya kalau nggak ada masalah setahun sudah beres. Atau kadang setelah penyembuhan luka 2 minggu, 3 minggu bisa terjadi seperti ini. Tapi ada juga yang hipertrophic scar. Tapi ada juga yang menjadi keloid. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ini adanya ketidakseimbangan antara sintesis dan akumulasi kolagen. Jadi antara yang disintesis dan yang didegradasi, yang dilisiskan. Jadi kalau banyak yang disintesis tapi degradasi pengaturannya degradasinya kurang bisa bahkan menjadi hipertrophic scar atau bahkan menjadi keloid. Next. Kemudian apa bedanya scar atau scar yang membesar dengan keloid? Ya, kalau scar itu yang membesar timbul dini setelah pembedahan, kalau keloid timbulnya lebih lambat, bisa sampai 1 tahun. Kemudian kalau scar ini bisa maturasi dan setelah maturasi dia akan mengecil dan kempes. Kalau keloid tidak, dia akan terus membesar dan seiring berjalannya waktu. Kemudian yang paling jelas, kalau scar itu hanya pada terbatas luka. Kalau keloid bisa tumbuh melewati batas luka. Bahkan ada orang cuma jerawatan aja, biasanya di dada ya, jerawatan gitu, kemudian jadi scar yang besar seperti tadi. Bisa tumbuh keloid. Itu keloid. Kemudian ukuran, kalau scar atau parut sesuai dengan cedera, yang kalau keloid, cedera kecil bisa jadi besar. Terus kalau keloid, terutama bisa tergantung gerak ya. Di dada karena pernafasan ataupun di sendi-sendi karena pergerakan. Dan di keloid pada menyerang daerah-daerah tertentu, misalnya telinga, dada, dan sebagainya. Kalau scar bisa dimanapun. Kemudian kalau scar bisa perbaikan dengan pembedahan atau terapi. Kalau keloid dengan pembedahan akan menjadi lebih buruk. Kalau ada kontraktur biasanya dikaitkan dengan keloid.
Uh, Slide selanjutnya. Nah, ini akan diteruskan oleh Dokter Hastika. Silakan, Dokter Hastika. Ya, terima kasih Dokter Dia. Saya akan meneruskan untuk modalitas penanganan SCAR termasuk untuk keloidnya. Jadi untuk penelitian penanganan SCAR baik hipertrofik SCAR maupun keloid SCAR itu sangat banyak. Cuman di jurnal-jurnal itu yang evidence base-nya eh, cukup tinggi itu meliputi yang saya tulis paling atas ya, terdiri dari surgery atau pembedahan, kemudian suntik kortikosteroid, silikon gel dan silikon sheet, kemudian steroid tape, ada laser terapi dan radioterapi. Untuk yang lain-lainnya beragam ya, meliputi dari yang topikal yang sampai dengan ke minimal invasif. Bahan-bahan yang digunakan juga beragam juga, dari yang mulai untuk pencerah atau pengurang melanin dalam sifat basah atau kita menyebutnya depigmentasi basah. Kemudian ada juga ekstrak bawang, kemudian ada krioterapi, vitamin E, kemudian krim-krim yang bisa dioleskan seperti Centella asiatica, allantoin, kemudian bisa dengan retinoic acid, kemudian verapamil, kemudian injeksi bisa berupa injeksi zat-zat kemoterapi seperti 5-fluorouracil dan bleomycin. Lain-lainnya bisa preser terapi dan baru-baru ini untuk penanganan SCAR dapat dilakukan dengan injeksi botulinum toksin atau botox. Biasanya digunakan untuk area SCAR yang berada di area yang bergerak. Cuman base-nya adalah memang masih surgery, corticosteroid injection, silicone gel sheet, dan stereotyping dan radioterapi. Ada beberapa pakar yang menyebutkan radioterapi. Memang jika dilakukan masing-masing masih ada resiko rekurensi atau terjadi kembali keloid maupun hipertrofik scarnya. Next, sehingga kita merangkumnya ada prinsip penanganan scar yaitu adalah mengatasi scar abnormal saat ini dan juga untuk mencegah rekurensinya. Untuk itu diperlukan dari modalitas yang di atas adalah penggunaan kombinasi modalitas yang telah disebutkan, baik itu gabungan bedah maupun dengan yang lain. Gitu. Boleh non bedah atau topikal ataupun yang minimal invasif seperti krioterapi dan laser. Next, udah tutup ya. Ya, itu aja dari saya, Dokter Ula. Baik, terima kasih banyak dok atas penjelasannya. Sepertinya dokter dia terlempar ya dok ya. Oh ya, oke. Oh, ini udah Baik hadir dok. lagi. Baik, terima kasih. Nah, selamat bergabung kembali. Baik, kami ingatkan sekali lagi kepada para peserta yang ingin bertanya mengenai keloid, boleh langsung disampaikan kepada kita melalui kolom chat atau bisa langsung raise hand. Mungkin saya dulu ini dok. Kira-kira kalau dari jenis-jenisnya dok, apakah memang ada beda ya dok antara keloid begitu dok? Baik, saya coba jawab dulu. Kita membedakan keloid itu hanya dengan scar aja. Jadi, apakah ini scar atau keloid? Tentunya dilihat dari ciri-cirinya tadi, asal lukanya bagaimana, kemudian sudah berapa lama. Tapi kalau kita sudah biasa ngeliat itu, kalau keloid sangat besar dan tebel gitu, gatal biasanya kadang nyeri. Tapi kalau scar biasanya hanya tipis, sesuai dengan garis, sesuai dengan lukanya dan tipis biasanya. Jadi kalau kita bedakannya hanya ini scar normal atau scar hipertrofik atau keloid. Itu aja. Baik, baik, baik. Mungkin dari dokter Hastika ada tambahan dokter? Nah, iya, sama mungkin untuk hipertrofik scar itu masih bisa dia eh, apa berhenti sendiri atau kempes sendiri dalam rentang tadi maturitas apa scarnya. Tapi kalau untuk keloid, walaupun sudah 2 tahun atau lebih masih bisa tumbuh lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Baik, baik. Untuk kalau kita ngomongin tentang galut, nah, kira-kira apakah ada faktor resiko yang memperberat seseorang itu rentan terkena keloid ya dok? Dan apakah mungkin nih dengan faktor resikonya itu dia memperburuk keloidnya, jadi bisa recurrent atau mungkin bahkan mungkin dia bisa mengarah ke keganasan begitu dok? Ya, saya coba dulu ya. Jadi kalau memang yang pertama itu
ada faktor bakat ya. Bakat ini bisa keturunan atau ya mungkin dia sendiri yang terjadi di keluarga, tapi dia punya bakat keloid. Jadi kalau ada luka, dia gampang timbul keloid. Kemudian ada tempat-tempat di mana sering terjadi predileksi keloid. Seperti saya sebutkan tadi, misalnya di telinga. Di telinga itu banyak sekali keloid dan besar-besar, apalagi kalau yang suka tindih ya, tindiknya banyak, kena ke tulang rawan. Nah, itu biasanya terjadi keloid lebih besar di situ. Kemudian di area yang bergerak, di area sendi. Di area sendi misalnya di bahu atau di lutut, di siku, kemudian di dada. Dada karena nafas ya, gerak terus. Itu yang banyak tadi, seperti saya ceritakan, pasien-pasien datang itu dengan keloid di dada karena dia mungkin awalnya hanya jerawat, timbul jerawat atau digigit nyamuk, tapi hasilnya jadi besar sekali keloid sehingga ya jadi lengket. Bahkan ada yang ya mohon maaf kalau yang di perempuan kadang payudaranya sampai tertarik karena lengket dari keloidnya, tertarik oleh keloidnya. Mungkin itu dok. Mungkin dokter Hastika mau nambah. Silakan dokter Astika. Ya, Dok. Mungkin ini juga ya kalau misalkan untuk bekas lukanya itu adalah bekas luka tertentu misalkan kayak luka bakar itu karena dia seringnya dalam ya, jadi kadang kecenderungannya untuk menjadi keloid lebih besar. Mhm. Mungkin apalagi kalau lukanya itu menjadi luka yang kronis, jadi lebih lama daripada yang seharusnya kita perkirakan. Itu juga resiko ke depannya untuk menjadi keloid juga cukup besar. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Ini ada yang bertanya dok dari Anonymous Attendee. Dia nanya nih dok, kira-kira dari keloid itu bisakah dok untuk berkembang menjadi suatu keganasan begitu dokter? Monggo, mungkin dari dokter Astika dulu ya dok. Ya, silakan. Oh ya, Eh, karena berdasarkan kelainannya ya, karena dia terus-menerus berkembang gitu dan apa tidak berhenti. Di satu saat bisa saja sih terjadi mutasi, kemudian menjadi keganasan itu bisa saja. Makanya sebenarnya kita sering menyarankan ya jika ada penonjolan karena bekas luka itu segera mungkin harus diperiksakan gitu agar tidak berlarut-larut dan tidak apa membuat resiko keganasan tersebut. Baik. Mungkin ada tambahan dokter dia. Mungkin yang dari luka itu yang bisa menjadi ulcer luka kronis, luka dari luka bakar ya, bekas luka bakar, Marjolin ulcer. Itu Hmm. setelah lihat lukanya mungkin sembuh atau tidak sembuh, tapi semakin lama semakin parah dan setelah kita periksa ternyata kanker. Biasanya setelah terjadi bertahun-tahun setelah luka bakar bisa menjadi kesan. Ya. Berarti mungkin kalau atas dasar keloidnya sendiri jarang ya dok yang akan menjadi suatu keganasan. Mungkin memang karena disertai ulcer ataupun hal yang lain sehingga dia akan memang berubah untuk menjadi keganasan. Begitu ya dokter Nia? Iya, biasanya gitu sih. Baik, baik. Siap dokter. Ini dok, ada yang bertanya lagi dok dari dokter Rahma Fauza Fitriani. Jadi dok, anak saya sejak pos operasi fraktur radius ulna timbul scar. Lalu 1,5 tahun dilakukan operasi pengambilan pen, ternyata bertambah besar seperti sekarang. Apa itu keloid atau hipertrofi scar ya dok? Lalu kira-kira usaha apa untuk menghilangkan selain tindakan bedah? Oh ini ada keterangan dok, pos operasinya tahun 2017, lalu di 2019 malah bertambah besar sampai sekarang. Iya, Monggo dokter dia. baik. Jadi yang pertama, apakah membesarnya itu sesuai dengan garis irisannya? Kalau sesuai dengan garis irisannya, kemudian seberapa besar, tebal apa enggak? Kemudian sampai sekarang itu masih membesar atau tetap masih bertumbuh lagi atau tetap? Tapi kalau dia tebel kurang lebih sudah 1,5 tahun ya, belum kempes, kemudian tebel, mungkin mungkin tebelnya 1 senti gitu ya, mungkin bisa kita sebut keloid mungkin. Mungkin itu dari diagnosanya dulu, tapi ya memang kita harus melihat bentuknya ya.
bentuknya Harus dikonsultasikan ya dok, biar bisa ya lebih jelas lagi seperti jelas apa. apakah ini scar atau keloid karena kalau penanganannya kan juga mungkin beda Beda-beda. ya. Baik, baik, baik. Tebal dan besar sih dokter ini keterangannya dari dokter Rahma. Susah Ya. juga ya dok, tapi ngelihatnya. Tebal dan besar. Aku. Baik, baik. Mungkin ada tambahan dok dari dokter Hastika. Kalau memang tebal dan besar, terus melebihi luka yang di awal yang seharusnya dia, ya mungkin mungkin bisa jadi keloid. Dan kalau memang sudah keloid, memang nggak bisa ditunggu, nanti nunggu, mungkin ada harapan untuk kempes tuh nggak bisa. Jadi kalau memang keloid ya harus dibawa diperiksakan dan butuh tindakan. Baik, baik. Terima kasih banyak dok. Baik, kita beranjak ya dok. Ini soalnya udah mulai banyak yang bertanya dok. Jadi kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari dokter Widiana terkait dosis botulinum toksin untuk tata laksana SCAR dokter. Adakah dosis minimal dan maksimal dengan luasan SCAR tertentu? Terima kasih. Mungkin dari dokter Hastika dulu dok. Ya, baik. Kalau untuk botox sendiri untuk penanganan scar sebenarnya berbeda seperti kalau kita melakukan botox yang untuk aging ya, yang untuk kerutan. Jadi kalau untuk scar dia cukup mikro dengan dosis mikro botox ya. Jadi bisa dari yang misalkan 50 unit itu diencerkan bisa jadi lebih encer daripada biasanya. Jadi mungkin dioplos dengan NaCl 5 cc. Kemudian suntikannya juga berbeda. Jadi bukan bukan direct ke ototnya, tapi hanya ke subkutis. Jadi perbatasan antara kulitnya dengan ototnya. Jadi kita hanya mengharapkan kulit itu lebih rileks, tidak tertarik oleh otot di bawahnya gitu. Jadi berbeda dosis dan lokasi injeksinya dengan kalau misalkan kita mau menghilangkan kerutan gitu. Baik, baik, baik. Kalau untuk dokter Nobridia, apakah ada tambahan dokter? Eh, kalau saya terus terang saya nggak pernah pakai botox ya untuk ini untuk keloid. Yang pertama karena harganya mahal. Mahal, ya memang mahal sih Dok. Mahal sekali, mahal dibanding dengan obat-obat yang lain ya, modalitas yang lain. Botox kan satu filenya harganya berapa? Dua Berapa juta, juta gitu. 2 juta, 2 juta. hampir 3 juta. Walaupun kita pakainya lebih sedikit, tapi kalau saya mungkin pakai cara yang lain yang lebih murah, lebih ekonomis. Apakah ada indikasi khusus dok dengan penggunaan botulinum toksin ini atau botox ini? Saya scar yang seperti apakah atau mungkin kalau seperti apakah atau ya pilihan saja dari pasien untuk menggunakannya. Kalau saya pernah menggunakannya untuk eh, yang area-area yang susah, yang memang selalu bergerak. Kita nggak bisa larang dia untuk tidak bergerak. Misalkan tadi di dada ya, karena gerak terus nafas kita kan nggak mungkin berhenti dulu nafasnya. Jadi itu, jadi injeksinya di apa subkutan aja. Paling nggak kulitnya terlepas apa tidak terikat Relax. lebih rileks. Jadinya diharapkan dengan apa berkurangnya gerakan di kulitnya ya untuk tumbuh jadi keloidnya lebih berkurang. Baik, baik. Oh, jadi mungkin memang dikhususkan untuk lokasi-lokasi yang memang dia tuh susah ya dok untuk bisa stay diem, stable gitu ya dok. Jadi kita cari yang lokasi-lokasi yang dia selalu bergerak. Baik, baik. Baik, terima kasih Dokter Dia dan juga Dokter Hastika. Saya lanjut ke pertanyaan Dokter Dia Stutik. Mohon bertanya dokter, bagaimana kita bisa mengetahui bekas luka akan menjadi koloid dan bagaimana cara kita mengatasinya agar tidak menjadi koloid? Terima kasih dokter. Mungkin Dokter Dia terlebih dahulu dok. Iya. Yang pertama kita tanya dulu ke pasiennya. Kalau ada luka, riwayat penyembuhan luka, lukanya bagaimana? Mungkin luka jatuh atau luka kena kecelakaan di rumah ya, atau gimana? Riwayat lukanya gimana penyembuhannya? Kemudian di keluarga apakah ada riwayat keloid apa enggak? Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira ada paket keloid apa enggak. Kemudian kalau pasiennya sudah apa habis operasi atau tindakan, ada luka, kita evaluasi 1 bulan, 2 bulan kita lihat pertumbuhannya bagaimana. Biasanya kalau ada scar, kalau masih masih tenang aja mungkin tidak keloid. Tapi kalau sudah mulai tumbuh besar, bisa keloid. Biasanya tapi yang lebih pasti itu setelah setahun ya.
setahun biasanya bekas luka itu akan dia mereda karena sesuai waktu penyembuhan luka. Kalau dia masih belum tipis, biasanya kita harus curiga. Dan untuk penyembuhannya, biasanya kalau sudah mulai ada timbul scar tebal, kita ada obat-obat salep-salep anti scar ataupun plester yang plester keloid yang anti scar. Jadi kita bisa berikan itu untuk pencegahannya. Dan itu Baik, baik. Berarti memang dilihat juga ya dok ya, dilihat dari bentukannya, lalu kita ukur juga waktunya ya dok. Jadi kita nggak bisa melulu menyatakan, wah itu langsung keloid karena bekas luka, nggak harus selalu seperti itu, begitu nih dokter Diani. Baik, baik. Mungkin dari dokter Hastika dok, ada tambahan kah dokter? Udah sih seperti itu. Jadi memang semua ya harus dari anamnesis, pemeriksaan fisik. Baik, baik. tapi Ya, kalau untuk thank luka bakar ya, saya tambahkan kalau untuk luka bakar lukanya dalam dan pasiennya menolak operasi yang harusnya di skin graft, tapi pasien tidak mau tumbuh persekundam, itu risiko untuk terjadinya keloid lebih besar. Karena lukanya dalam, dia harusnya kalau nggak dalam bisa ditutup oleh epitel. Tapi kalau lukanya dalam, dia akan diganti oleh jaringan fibrus, jadi akan tumbuh keloid. Jadi kalau luka baik. bakar yang dalam dan kemudian sembuhnya persekundam, kemungkinan besar untuk terjadi. Ya, baik, baik, baik. Jadi kita harus tahu juga ya dok jenis lukanya dari awal. Kalau memang dia luka bakar itu akan lebih beresiko. Baik, terima kasih dokter. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Apakah ada batasan umur untuk terapi keloid dengan injeksi kortikosteroid? Jika pada anak bisa, apakah bisa hilang sempurna dengan terapi tersebut? Boleh mungkin dari dokter Astika dulu. Silakan dokter. Eh, Kalau untuk injeksi kortikosteroid sih sebenarnya tidak ada batasan umur ya. Karena itu kan sebenarnya intralesional gitu. Jadi localized gitu, bukan sistemik. Cuman proses untuk penyuntikan kortikosteroid itu sendiri kan sebenarnya nyeri gitu. Jadi kalau anaknya mungkin terlalu kecil, ya pasti mungkin nggak kooperatif gitu. Jadi pasti akan menyiksa untuk anak-anaknya. Jadi kalau untuk anak-anak sih biasanya sebisa mungkin kalau emang masih bisa untuk diberikan topikal biasa sih kita masih pilih topikal aja. Kecuali kalau mungkin mau sambil dibius total ya nggak apa-apa. Tapi mungkin So, pilihan untuk anak-anak topikal ya dok ya, lebih bersahabat. Iya. Baik, baik. Mungkin dari dokter dia dok, ada tambahan kah dokter? Izin ya dokter. kalau ya sama dokter Astika, kalau untuk batasan umur nggak ada. Memang tapi untuk anak-anak itu tadi nyeri itu. Jadi kalau Hmm. anak yang tidak kooperatif, yang masih SD gitu, sakit sekali disuntik pakai steroid untuk keloid. Mungkin ini masih nyambung ya dok ya dengan pertanyaan dokter Muhammad Sandi dok. Kira-kira Mm-mm. apakah indikasi keloid itu harus dioperasi dok ya? Dan kapan non operasi dokter dia? Kalau saya indikasi operasi kalau benar-benar mengganggu, misalnya sampai terjadi kontraktur. Jadi keloidnya misalnya di jari-jari sehingga jarinya tidak bisa bergerak, kemudian di sendi-sendi tidak bisa bergerak ya. Atau yang sudah besar sekali, misalnya di telinga besar sekali keloidnya, saya pernah dapat ukuran mungkin 7 cm atau 10 cm di telinga gitu besar. Jadi kan sangat mengganggu, itu harus mungkin diambil. Tentunya setelah diambil ada risiko untuk keloid, jadi setelah diambil harus kita lakukan pencegahan untuk terjadinya keloid yang akan datang. Berarti memang ada obatnya gitu ya dok ya untuk bisa mencegah terjadinya recurrency begitu dok? Atau tindakan? Kalau saya biasanya setelah diambil keloidnya, setelah itu kita suntik pakai steroid itu untuk. Jadi kalau misalnya tumbuh skar masih tipis, sudah kita suntik untuk mencegah keloidnya. Jadi nggak sampai besar. Mungkin ada tambahan dokter Astika terkait indikasi operatif dan non operatif dari pasien keloid. Ya, mungkin sama sih ngelihat dari apa besarnya. Kalau emang sudah besar banget, misalkan ya udah kayak pasien dokter ya tadi udah 7 cm, itu kayaknya walaupun dikasih suntik atau apa, kayaknya kurang akan kurang efektif. Lebih baik adalah ya dilakukan pembedahan dulu keloidnya sehingga terbentuk apa jahitan baru. Nah, baru dari situ kita lakukan apa
treatment-treatment yang untuk mencegah rekurensinya. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Semoga terjawab ya dokter Muhammad Sani. Baik, izin dok, ini beranjak ke pertanyaan dokter Sujari terkait penyuntikan keloid. Jadi untuk suntik keloid itu di bagian mana ya dok? Di sekitaran keloidnya kah? Atau di ada posisi tertentu untuk melakukan suntik keloid ini? Silahkan mungkin dari dokter Astika dulu. Suntik keloidnya sebenarnya ada beberapa ini ya, ada beberapa eh, guideline. Cuman yang jelas pasti di dalam keloidnya dan di perbatasan yang dengan eh, apa kulit sehatnya agar supaya dia tidak terlalu mengganggu. Tapi itu tadi kalau memang apa keloidnya itu sudah sangat tebal banget. Nah, kedalamannya itu kan memang harus dalam sekali itu yang biasanya susah. Mungkin ada tambahan, Dok, penyuntikannya, Dok. Ya, kalau saya biasanya nyuntik intralesional, jadi intralesi. Ya, kadang-kadang saya lihat ada beberapa itu yang nyuntiknya terlalu dalam, bukan di bawahnya keloid, tapi persis di keloidnya, di intralesinya. Ya, jangan terlalu dalam. Nanti kalau terlalu dalam, nanti bisa mengakibatkan jaringan di sekitarnya itu jadi atrofi. Jadi malah kulitnya jadi seperti jeglong gitu. Ya, makanya kalau di telinga juga kartilage-nya bisa hancur. Tapi yang sering saya lihat tuh kadang-kadang di soft tissue, misalnya di tangan atau di mana, jadi daerah sekitarnya itu sampai jeglong lah kalau bahasa Jawa itu istilahnya. Mm. Jadi nyuntiknya harus benar-benar di intralesi, jangan di bawahnya, keloidnya. Ya. Jadi penyuntikannya di intralesi ya dok, dan nggak boleh terlalu dalam ya dok, karena nanti malah jelek hasilnya kalau Ya. seandainya terlalu dalam ya menyebabkan atrofi. Ya. Baik, baik dokter. Tapi Dok memang ini kalau apa nyuntik intralesi itu nggak enaknya karena dia semakin keloidnya terasa padat, nyuntiknya semakin susah. Itu oh mungkin baik kayaknya baik kadang baik. mungkin udah di bawahnya aja yang bisa, tapi itu malah nggak tepat. Memang ya yang susah itu yang harus disuntik. Tapi kira-kira ada perbedaan nggak dok yang tadi mungkin keloidnya semakin besar, otomatis suntikan tempat lokasi suntikannya harus semakin banyak, atau seperti apa ya dok ya? Iya, kalau keloidnya besar, panjang ya memang harus Harus beberapa rata kali di ya. semuanya begitu ya dok ya? Oke, oke, baik, baik, baik. Terima kasih banyak dokter. Izin berlanjut lagi ya dok, masih banyak soalnya pertanyaannya. Baik dok, izin bertanya ini terkait kompetensi dokter umum dok untuk penanganan kasus awal keloid dan scar hipertrofi. Dan jika memang perlu penanganan dokter SPBP, apa bisa dirujuk dengan BPJS apa bagaimana ya dok? Terima kasih. Mungkin dari dokter dia dok, kira-kira kalau kita dapat pasien yang memang dia cuma dapat keloid, kan kita juga nggak bisa ngapain dok, dikasih scar kayaknya juga dikasih dikasih saut juga kayaknya kurang gitu dok. Apakah Ya. boleh dirujuk dok oleh BPJS? Eh, kadang BPJS itu ini ya, ditanya dia estetik atau bukan. Kalau kira-kira ini bisa mengganggu fungsi, bisa oleh BPJS. Jadi misalnya keloidnya sampai terjadi kontraktur atau mengganggu fungsi yang lain-lain bisa. Tapi kalau hanya kecil mungkin kemudian hanya estetik aja biasanya BPJS menolak. Asuransi juga biasanya menanyakan. Kalau hanya untuk estetik nggak mau dia. Tapi kalau untuk yang untuk fungsional dia mau. Jadi ya Baik, untuk tergantung indikasi juga ya dok ya. Dan baik, baik. Tapi biasanya rata-rata pasien keloid sih dok pinginnya karena estetikanya ya dok ya. Karena kan biar cantik, ya. biar hilang nih bekas-bekasnya. Baik, baik. Terima kasih. Saya lanjut ke dokter ahli keluar lidah nih dokter tanya tentang pasien umur 10 tahun luka bakar di paha muncul keloid yang lebar. Dosis terapinya berapa dan berapa lama ya dok? Boleh mungkin dari dokter Hastika dok? Untuk apa? Berarti keloid pos luka bakar ya. Iya, Ya, itu betul. memang luka bakar sering sekali menjadi hipertrofi skar bahkan sampai keloid. Kalau dosis dan
apa sampai berapa kalinya itu biasanya kita nggak bisa menentukan ya, karena kita harus lihat juga respon respon apa terapi yang kita berikan. Jadi misalkan eh, kayak injeksi kortikosteroid itu biasanya kita evaluasi satu seri itu kalau di Dr. Tomo kita 6 kali penyuntikan, terus kita biasanya kita ukurkan, kita selalu pantau misalkan ketebalannya jadi berapa dan lain-lain gitu. Kalau memang hanya injeksi kortikosteroid 6 kali kemudian tidak dirasakan adanya perubahan sih, mungkin kita memerlukan modalitas yang lain tuh. Tapi kalau untuk exact dose terus ininya sih nggak, kita nggak bisa tentukan. Mungkin dari dokter dia ada tambahan dokter Iya, sesuai. Jadi kita untuk menentukan dosis atau apa harus melihat pasien. keluarnya dulu. Iya, apa, setebal apa keloidnya dan lain. Karena memang susah ya dok kalau nggak lihat secara langsung, jadi kita nggak bisa jadi kesannya ngawang-ngawang kalau seandainya Iya. belum ada pasien yang Kadang langsung warna begitu juga ya dok. kadang ada. Warna yang lebih gelap itu berarti masih aktif keloidnya. Kalau warnanya Hmm. lebih lebih muda gitu, lebih itu sudah tidak seberapa aktif daripada yang gelap, gelap Kalau merah bahas gitu. terkait keloid aktif itu biasanya berapa lama ya dok? Maksudnya mungkin dia timbul keloid dalam berapa hari dia masih dikatakan aktif itu dok? Adakah kriteria tersebut tuh? Hmm. Kalau saya kok nggak kadang-kadang ada pasien yang sudah bertahun-tahun gitu tapi masih merah keloidnya dan kadang-kadang masih tumbuh sedikit-sedikit gatal. Biasanya kalau masih gatal itu dia suka tumbuh, dia masih tumbuh. Tapi dari keloidnya itu gatal, kemerahan, gatal itu biasanya itu masih masih tumbuh keloidnya. Hmm. Cuma Baik, baik. waktunya nggak bisa ditentukan. Kadang ada yang sudah lebih dari bertahun-tahun masih ada yang gatal, masih ada yang tumbuh. Hmm. Jadi nggak ada patokan ya dok? Saya kira Iya, saya biasanya yang aktif itu kan cuma 2 minggu. Setelah itu biasanya dia sudah disebut yang kronis dan sangat lama gitu. Berarti nggak ada ya dok, tergantung dari pribadinya orangnya ya dok ya. iya kalau menurut saya ya. Tiap orang pasti akan beda-beda. Baik, baik, baik. Izin bertanya lagi dok. Ini dari dokter Nicholas. Apakah ada tata laksana topikal dok untuk scar hipertrofik? Boleh dokter Hastika dok. Saya kalau untuk scar hipertrofik masih di awal-awal, belum terlalu tinggi, itu masih bisa. Saya sering menggunakannya ini sih silikon gel atau yang bentuk sheet, jadi silikon gel sheet. Itu untuk apa? Mengurangi ketinggiannya dan untuk ya diharapkan untuk mencegah timbul yang lebih besar untuk topicalnya. Tapi untuk topikal lain-lainnya sih juga macam-macam sih. Ada yang tadi, ada yang onion extract, ada yang Centella asiatica dan lain-lain tuh banyak macamnya. Baik. Dari dokter Roberdia mungkin ada tambahan dok. Iya sama saya juga kalau masih habis operasi mungkin ada Hmm. kemerahan, ada timbul sedikit, saya pakai keloid ini salep anti keloid ya, yang isinya keloid apa silikon, silikon atau bisa dibantu oleh silikon sheet. Dan harganya juga macam-macam ya. Ada yang mahal banget, ada yang murah gitu, tergantung dari kemampuan pasien. Jadi mau pakai yang apa. Tapi kalau saya dan dokter Hastika milihnya yang isinya yang silikon. Ada yang isi bawang putih, ada yang isi centella, ada yang isi macam-macam. Kalau Berarti untuk luka bekas operasi itu juga bisa ya dok ya, bekas bekas operasi sesar gitu kita menggunakan silicone sheet ini atau mungkin yang bisa. tadi sudah disebut dok ya Tapi bisa ya dok ya, iya bisa, tapi harus waktunya eh, lama. enggak pendek dari operasi ya. Jangan setelah 1 tahun Oh atau 2 tahun setelah operasi terus kemudian dikasih, baru, iya eh, kurang kurang bermanfaat kalau itu. Kalau oh baik kalau baik kalau baik saya baik. kalau sudah lama gitu mungkin perlu pakai injeksi. Jadi kalau masih Hmm. tipis kita pakai yang non invasif dulu, pakai salep atau silicone sheet, plester itu. Hmm. Tapi kalau Hmm. sudah lebih lama, lebih besar, mungkin kita bisa pakai injeksi. Hmm. Karena kan memang banyak dok biasanya apa ibu-ibu yang bekas operasi sesar datang ke dokter umum. Kira-kira bekas operasi ini bisa hilang nggak ya dok? Itu kan pengetahuan awalnya kita kan mungkin itu nggak akan hilang karena memang akan muncul seperti itu ya dok bekas-bekas operasi.
Ternyata memang bisa. Baik, baik dok. Terima kasih dok. Pengetahuan baru saya, juga buat saya. Jadi bisa saya edukasi kepada pasien-pasien yang kepo-kepo ini dok tentang luka bekas operasi. Karena kan Iya, kadang betul ada loh. yang Kayak takut tadi operasi. di Mm-mm, di slide-nya tadi kan Dokter Ula lihat ada mm-mm, yang scar yang normal scar tuh yang benar-benar tipis. Itu mm-mm, mm-mm, kalau mencapai penyembuhan scar yang baik ya mencapai seperti itu harusnya. Bukan yang Ya, masih ya, tebel ya. Betul, merah. betul, betul. Oh iya iya dok. Kadang kan memang juga ada orang-orang yang memang diharuskan operasi, mereka takut karena nggak mau nih ada bekas luka gitu kan dok. Jadi banyak yang sangat tricky untuk mengedukasinya. Baik dok, terima kasih. Izin beranjak ya dok ke pertanyaan dokter Elizabeth Maria. Dokter, mohon izin bertanya, apakah kelut ini sifatnya genetik ya dok? Kalau bila operasi satu kali, apakah kelut itu akan timbul lagi dan sebaliknya? Dan sebaiknya penanganan jenis apa yang lebih cocok ya dok biar dia nggak mengalami rekarensi. Terima kasih dokter. Boleh mungkin dari dokter dia dulu. Ya, kalau saya memang kalau keloid ini memang susah ya. Jadi kalau memang besar sekali dengan modalitas suntik dan lain-lain itu nggak bisa karena terlalu lama. Jadi biasanya saya ambil. Kalau bisa diambil semua, tapi setelah itu harus disuntik. Pasiennya harus diberitahu. Setelah itu harus disuntik. Mungkin suntiknya sampai 1 tahun. Jadi kalau saya mungkin bisa setiap bulan datang untuk suntik sampai setahun sampai benar-benar fase penyembuhan lukanya sudah selesai. Nanti kalau setelah itu kita evaluasi lagi. Nanti kalau berapa bulan timbul lagi kita suntik lagi. Memang tidak bisa hilang sama sekali gitu. Jadi ya memang pasiennya harus kasih tahu bahwa keloid ini eh, lama dan bisa rekuren. Jadi memang penyembuhannya juga lama. Tapi untuk rekarensi bisa ya dok ya. Apakah Ya, ada sifat genetiknya itu dok? jadi memang genetik ada, cuman saya nggak tahu gennya apa ya. Jadi memang bawaan. Kalau dia sudah ada keloid gitu, nanti akan keloid biasanya bersifat sama di seluruh tubuhnya. Oke, Gitu. baik, baik. Iya. Baik dokter. Mungkin ada tambahan dok dari dokter Hestika dok terkait genetikal keloid ini dok. Genetiknya memang memang ada apa di beberapa pasien ada dalam satu keluarga itu memang ada sama-sama kerentanan untuk timbul keloid gitu. Tapi yang nggak ada bukan berarti dia nggak bisa timbul gitu. Bisa aja keluarga lainnya nggak timbul, tapi dia dia sendiri yang punya itu bisa juga. Nah, tapi kalau dia misalkan udah ketahuannya dia luka dikit, kemudian timbul keloid misalkan di siku ya. Nanti misalkan dia melakukan operasi di lengan, ya dia bisa apa kansnya untuk menjadi keloid juga sama. Hmm, baik, 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 baik. Jadi memang kalau seandainya memang ada genetik untuk keloid, dia akan lebih ini ya beresiko ya dok ya Ya, untuk terkena keloid juga. Baik. Tapi kalau memang sudah dioperasi satu kali, bisa ya dok timbul lagi ya dok ya? Bisa. Jadi penyembuhan luka itu akan membentuk itu tadi skarnya kalau dia punya Karena bekas dia. bisa terjadi keloid lagi. Jadi memang setelah diambil harus ada penanganan untuk mencegah kekambuhannya. Hmm, Seperti itu. Saya baik, suntik. baik, siap, siap. Kira-kira muncul kambuhnya lagi tuh durasinya berapa lama dok dari operasi itu? Apakah bertahun-tahun nanti dia akan muncul lagi atau kira-kira akan cepat ya dok untuk kembali muncul lagi gitu dok? Biasanya bulanan Hmm. bisa tergantung ya. Kadang-kadang bisa 1 bulan, bisa mungkin ya kecil dulu. Tapi kalau sudah timbul kecil gitu harus kita lakukan sesuatu, disuntik atau pakai salep atau pakai silikon sheet. Hmm, baik, 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 Jangan baik. nunggu sampai besar, nanti 1 tahun udah gede lagi kawetnya. Jadi mungkin memang dipreventif ya dok dari awal Ya, ya dok, biar agar ya, nggak recurrent ya dok. Baik, ya. baik, baik, baik dokter. Izin lagi dok, ini berlanjut ke pertanyaan dokter Lia Stutik dok. Mohon bertanya dokter, bolehkah setelah sembuh dari luka jahitan atau operasi atau luka sobek tidak di eh, luka sobek yang tidak dijahit sehingga ada bekas luka yang lebar, bolehkah diberikan dermatik ultra, isinya CPX silikon. Begitu sembuh tertutup kering dengan tujuan tidak menjadi keloid. Mungkin dari dokter Hastika dok, penggunaan dermatik ultra dok.
Apakah boleh? Bisa. Jadi asal lukanya sudah benar apa sembuh ya, jadi tertutup epitel semua. Kalau memang ada kecurigaan supaya mencegah bisa diberikan dermatik ultra itu. Hmm, baik, baik, baik. Jadi nggak ada ini ya dok, kontraindikasi ya untuk menggunakan penggunaan dermatik ultra ini ya dok ya. Nggak ada. Tapi memang dilihat ya, kadang kan ada tetap faktor alergi tetap ada. Selama nggak alergi sih nggak ada kontraindikasi. Baik, baik. Terima kasih dok. Mungkin ada tambahan dok dari dokter Lobredi ya dok. Sama ya dok ya, boleh ya dok. Sama, sama sesuai. Sama gitu. Sesuai ya, baik, baik. Terima kasih dok. Baik dok, selanjutnya dok dari dokter Retna dok. Untuk edukasi ke pasien itu bagaimana dok terkait keloid ini? Karena memang kan progres kesembuhan dalam pasien keloid itu nggak pasti dok. Bagaimana cara meng-KIE pada pasien? Monggo dokter dia dulu mungkin dok. Eh, iya, memang kadang pasien tanya, dok, jadi ini suntiknya berapa kali, dok? Waduh, kita tidak bisa menjanjikan berapa kali. Jadi kita lihat lihat dulu progresnya. Ya, kalau memang besar sekali disuntik nggak bisa, ya mungkin harus dilakukan operasi atau yang lain. eh jadi pasien harus diberitahu bahwa ini susah-susah gampang ya. Kalau masih kecil gitu masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah besar ya mungkin lama. Dan kalau dia tanya sampai kapan gitu, kita tidak bisa memberikan jawaban kalau saya. Jadi nanti setelah berapa kali suntik kita evaluasi lagi ya, sudah kempes atau belum. Tapi untuk memberikan suatu kepastian, oh ini 3 kali suntik, 5 kali suntik itu saya nggak bisa kalau Nggak kayak boleh gitu. ya dok ya. Nanti di Baik, baik. Mungkin dari dokter Hostika, dokter adakah tambahan dokter terkait KIE kepada pasien nih dok? Biar kesannya kita sebagai dokter nggak PHP gitu ya dok ya. eh iya, sama sih kayak dokter dia nggak bisa memberikan jaminan sekian kali karena memang respon tiap apa tiap personalnya berbeda gitu. Cuman yang harus kita tekankan kalau misalkan pasiennya emang udah punya riwayat sebelumnya keloid gitu, memang harus ditekankan pasiennya harus lebih apa lebih rutin, lebih telaten, jangan skip, jangan apa nggak kontrol. Jadi begitu agak tinggi dikit tetap harus segera kontrol gitu. Baik, baik, dok. Baik. Jadi memang kita nggak boleh menjanjikan ya dok kepada pasien kira-kira nanti kita suntik segini nanti bakalan cepat sembuh karena memang kita harus lihat progresnya. Kalau memang sudah berkurang ya mungkin uh, interval penyuntikan juga pasti akan kita kurangi gitu ya. Butuh suntik lagi ya harus disuntik lagi ya dok ya. Jadi paling tepat nanti mungkin kontrol ke dokter bedah plastik ini dok. Baik dok, ini ya terkait penyuntikan juga dok. Intervalnya kira-kira berapa lama dok? Antara penyuntikan yang pertama dengan yang kedua atau mungkin kedua dengan yang ketiga, idealnya itu berapa lama dok ya? Hmm. Kalau saya bisa sampai 3 sampai 6 minggu. Ada 3 sampai 6 minggu ya dok. ada yang tiap 2 minggu. Kalau saya cukup. Biasanya saya setiap bulan sekali 4 minggu cukup. Itu berdasarkan apa dok? Kita memilih 3 minggu, bermilih 4 minggu, ataukah mungkin kita nunggu nih apa dia masih memerah, meradang atau apa dok? Ada pertimbangan-pertimbangannya. Enggak, kalau saya memang kalau sesuai ini 2 sampai 6 minggu kalau nggak salah. Tapi kalau saya ngambil 4 minggu aja dan hasilnya lumayan 4 minggu selama ini dan pasiennya juga kan enak tiap bulan gitu, nggak terlalu sering. Oke, oke, baik, baik, siap, siap dokter. Kalau dari, ya dok, Kalau dokter Hastika interval berapa lama? Sama dok, saya sekitar 2 sampai 6 minggu itu. Tapi kalau saya lihatnya gini dok, kalau memang misalkan ini sudah pernah ke apa 4 minggu sekali, tapi saya lihat ternyata progresnya apa skarnya itu masih tetap bandel agak tinggi terus di interval 4 minggu itu apa setelah itu mungkin saya cepatkan dulu. Nanti kalau udah lebih tenang itu baru saya balikin lagi ke 4 minggu. baik, baik. Tapi pernah nggak sih dok ada kayak combine terapi gitu dok antara lotion atau salep dengan penyuntikan juga dok?
Iya, kalau saya iya. Kadang setelah disuntik, kemudian kita pakai Mm-mm. silicone sheet, plaster, Mm-mm. atau kalau pasiennya Mm-mm. pergi beli salep silikon, jadi setelah disuntik dikasih salep silikon, tunggu sampai kering, kemudian dikasih silikon sheet plasternya. Bahkan kalau keloidnya askar mungkin ya, tipis dan lebar gitu, mungkin ada pakai modalitas di radioterapi ya, dokter Astika ya. Oh, di laser juga bisa. Ada yang di laser, cuman saya nggak pernah. Kemudian ada juga yang di radioterapi, tapi saya nggak pernah pakai itu. Mungkin dokter Astika punya ya, yang lain. Eh, ya kalau kombinasi kombinasi modalitas itu selalu ya. Jadi entah itu ada eksisi dulu, baru kemudian ditambah injeksi kortikosteroid tadi atau laser atau gimana. Tapi memang selama nggak kontrol tetap di rumah pasien topikal jalan terus gitu. Jadi nggak misalnya sekarang disuntik 4 minggu lagi disuntik terus nganggur di antaranya itu enggak. Ya, pasti ada sesuatu ya dok yang harus diberikan ya. Terima kasih dokter. Dok, ini pertanyaan dari dokter Yuliati dok terkait pencegahan yang lebih baik dengan menggunakan Dermatix Ultra atau Keloplas atau kombinasi keduanya ya dok. Monggo dokter Hastika. Eh, Jadi gini, kalau menggunakan kombinasi, eh, sebaiknya kalau memang satunya jenisnya sudah topikal gitu, itu mungkin kombinasi lainnya bisa modalitas yang lain gitu. Misalkan salep silikon gel dengan injeksi eh, apa, apa kortikosteroid, atau kadang ada yang silikon gel sama pressure garment, atau laser sama topikal gitu-gitu. Baik, 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 baik. Kalau dokter Kalau dia dari dokter dia, itu iya. Kalau dokter dia kombinasinya. gimana dok? Hmm, Saya iya memang Keloplas ini apa ya? Saya plaster ya. Iya, kayak plester dok. Oh, silicone sheet ya. Mm-mm. Iya. Ya. Ya, boleh Dermatis Ultra ini kan gel. Kemudian setelah pakai gel ditunggu kering, baru pakai atasnya pakai Keloplas. Sama sih, cuma memang dua Hmm. kali harganya lebih mahal, tapi Mm-mm. efeknya lebih baik daripada cuma Baik, satu baik, ya, salah baik, satu. dok. Jadi kombinasi lebih baik ya dok daripada harus menggunakan salah satu dan mungkin kalau kombinasi juga lebih cepat dok, enggak ya? Enggak ada hubungannya dengan cepat lambatnya. Misalnya Lebih efektif ya. suntik kan masih nunggu 4 minggu. Daripada Mm-mm. 4 minggu itu sambil mengisi waktu itu dilakukan sesuatu lah. Banyak Baik, baik, tanya baik. ya daripada hanya di cuma suntik aja gitu. Mungkin ada baiknya dia Ah, dilengkapi juga pakai silicone sheet dan gel. Kalau saya begitu. baik, baik. Baik, siap dok. Ini pertanyaan terakhir dok karena mengingat waktu. Cuman mungkin memang tadi sudah dijelaskan ya dok terkait cover BPJS ini dok. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut karena dokter Febriadi ini menanyakan ulang. Apakah penanganan keloid yang membutuhkan waktu seperti dokter sampaikan di cover BPJS atau asuransi ya dok? Atau mungkin asuransi itu dok? Di cover nggak ya dok? Monggo dokter Hasika atau dokter Dia. Monggo dokter Dia. Ya, sebenarnya ini ya, kembali yang tadi, memang baik BPJS maupun asuransi swasta itu selalu menekankan apakah ini untuk kosmetis atau tidak gitu. Kalau memang tidak, karena memang dia misalkan tadi di telinga mengganggu, menutup menghalangi Oke. pendengaran, atau kemudian di anggota gerak badan sehingga mengganggu fungsi gerak mungkin lengan atau lututnya gitu, itu masih bisa di cover asuransi gitu. Dan biasanya kalau 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 yang asuransi swasta sih untuk yang pasca operasinya masih kan penggunaan salep-salepnya atau apa itu masih di cover sampai bulan tertentu yang sesuai dengan aturan asuransinya masing-masing. Tapi kalau BPJS mungkin kalau untuk salep-salep yang eh salep-salep yang tertentu mungkin nggak di cover sih. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih dokter. Mungkin dari dokter Robelia ada tambahan dokter untuk meyakinkan nih, bisa nggak kita sembuhkan kalau dengan menggunakan BPJS atau asuransi?
Eh, iya, kalau memang keloidnya sangat mengganggu sekali ya, eh, bisa di di apa di cover BPJS tentu kita, tapi harus biasanya memberikan surat keterangan apakah ini hanya kosmetik ataukah ini mengganggu fungsi yang lain, misalnya di hidung, menutup dan lain-lain itu, atau sampai kontraktur. Tapi kalau murni hanya estetik, biasanya BPJS nggak mau. Nggak mau. Ya, Baik, baik. Siap, siap. Terima kasih banyak, Dokter Hastika. Terima kasih, Dokter Lobredia, karena mengingat waktu, keterbatasan waktu. Selesai sudah materi kita pada sore hari ini. Izin sedikit saya simpulkan bahwa scar atau keloid merupakan cacat abnormal yang mana dia timbul karena hasil proses penyembuhan luka yang abnormal. Dan untuk penyembuhannya prinsipnya harus sabar-sabar ya dok ya, nggak boleh sabar. kesusu, harus harus kontrol terus dan jangan sampai itu menjadi sesuatu yang recurrent. Jadi harus bisa dicegah sebelum timbul ulang dengan bisa menggunakan tadi sheet ya dok, atau bisa juga dengan menggunakan dermatik dan macam-macam hal yang sudah disebutkan dokter tadi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Lobredia atas kesempatannya dan atas sedekah ilmunya dok, kalau kata Dokter Brahmana matur nuwun atas ilmunya kepada kita semua. Terima kasih juga Dokter Hestika yang telah berkenan sore hari ini. Semoga ilmu yang dokter berikan bermanfaat dan semoga dokter sehat selalu. Karena sudah menunjukkan pukul 3.58, kami serahkan kembali ke host Dokter Charles. Kepada Dokter Charles, kami persilakan. Terima kasih Dokter Ula, Dokter Lobredia Zarasadi dan Dokter Astika Saraswati. Tadi merupakan sungguh banyak informatif yang diberikan kepada kita, terutama kepada para teman-teman kita yang melakukan operasi ataupun melakukan tindakan operatif kepada pasiennya. Dan beberapa juga sangat bisa diterapkan langsung ya dokter. Terima kasih banyak dokter. Dan kepada seluruh peserta dolan pada hari ini, kami tetap mengundang untuk ikut dolan seri ke-100 pada minggu depan tanggal 16 Desember pada jam 15 sampai 16 kita akan mengundang Perkumpulan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia dengan topik osteoartritis yang akan dimoderasi oleh saya sendiri dan dengan narasumber Dr. Pramono Ariwibowo, spesialis ortopedi konsultan, dan Dr. Jivaidi Afrian, MDS, spesialis ortopedi konsultan. Jadi kami undang kembali untuk minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, dan semoga berkenan dengan acara yang kita hadirkan hari ini. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kalau ada kesalahan dan izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter.